Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah komunikasi dan promosi kesehatan dengan subjudul atau materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang komunikasi intrapersonal, interpersonal, dan terapeutik. Oke. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah pengantarnya, di mana apa itu komunikasi, yaitu proses mentransmisikan dan menerima informasi antara individu atau entitas, ya. Sudah paham ya semuanya ya, apa itu komunikasi. Kemudian bagaimana sih peran komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk memfasilitasi hubungan interpersonal, membantu pemecahan masalah, dan juga untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini juga untuk sosialisasi ya, selain untuk kebutuhan diri sendiri. Kemudian kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama itu adalah komunikasi intrapersonal. Nah, di sini komunikasi intrapersonal itu merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri. Jadi ini seperti self-talk ya, di mana proses komunikasi dalam diri sendiri itu merupakan suatu hal refleksi diri, berpikir kritis, ataupun mengevaluasi nilai dan keyakinan ya. Dan hal ini erat kaitannya dengan ibadah kita ya. Kemudian pentingnya refleksi diri itu memahami kebutuhan ya, kemudian emosi dan motivasi pribadi. Nah, jadi teknik-teknik untuk self talk yang efektif itu adalah mengubah pola pikir negatif menjadi positif ya. Nah, sini pentingnya itu namanya ya positive thinking ya. Kemudian mengatur stres dan kecemasan yang berlebih. Nah, yang kedua itu adalah komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Yaitu pertukaran informasi antara dua individu atau lebih ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal itu adalah keterbukaan, kemudian kepercayaan atau trust ya, dan juga kesadaran budaya ya. Yang kita tahu ya, kita ini hidup di Indonesia, berbagai ragam budaya yang ada ya, makanya kata orang ya toleransi ya, seperti itu. Kemudian keterampilan komunikasi interpersonal yang efektif itu adalah mendengarkan ya, mendengarkan aktif, yaitu memberikan perhatian penuh kepada pembicara ya. Jadi ada istilahnya ya, pendengar yang baik ya, seperti itu. Kemudian ada empati, itu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Kemudian ada lagi esensialisasi ya, itu mengkomunikasikan pesan dengan jelas dan ringkas. Kemudian ada penyesuaian diri, itu ya beradaptasi lah ya, beradaptasi dengan gaya komunikasi orang lain. Jadi nggak ada istilahnya aneh kayak gitu ya, karena kita kan udah biasa ya berkomunikasi dengan seseorang, jadi maupun gaya bicaranya ya itu kita maklumkan lah ya, karena dari ada juga dipengaruhi dari segi budaya ya. Kemudian yang ketiga ini ya, komunikasi terapeutik. Nah ini yang berperan banget ya bagi kamu yang bidangnya kesehatan. Nah, ini proses komunikasi yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan hubungan dengan pasien ya kan. Jadi bisa lebih two way ya, arah pembicaraan dengan pasien ya kan. Kemudian komunikasi terapeutik dalam konteks kesehatan itu membangun hubungan saling percaya antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Di sini mendorong pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pasien ya kan. Jadi arah untuk penanganan si pasiennya lebih tepat jadinya ya. Kemudian prinsip-prinsip komunikasi terapeutik. Nah, ini ada
trust ya atau kepercayaan itu membangun hubungan yang saling percaya antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Jadi ini lebih khusus ya, lebih terarah. Kemudian ada kesadaran diri, itu memahami bagaimana sikap dan perilaku pribadi dapat mempengaruhi interaksi dengan pasien ya. Jadi makanya kalian sudah ada latar belakangnya sebagai tenaga kesehatan ya. Nah, di sini ini memegang peranan penting ya dalam hubungan kamu berkomunikasi dengan si pasien. Kemudian di sini yang penting itu ada rasa empati ya. Empati. Nah, ini memahami perasaan dan pengalaman pasien ya, bagaimana sih mereka merasakan sakitnya itu di mana. Kemudian yang terakhir itu adalah keterbukaan. Itu memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada pasien. Nah, sampai di sini ada yang ini ya, yang tidak paham atau bertanya nanti ada di akhir ya. Kemudian ada di sini ada studi kasusnya, itu penerapan komunikasi interpersonal dan terapeutik dalam konteks kasus nyata. Yaitu yang pertama itu penerapan teknik self talk untuk mengatasi kecemasan. Yang kedua itu menggunakan keterampilan mendengarkan aktif dan hubungan interpersonal. Dan yang ketiga itu komunikasi terapeutik dalam konseling kesehatan mental. Nah, jadi ini kesimpulan dari semua yang kita bicarakan ini, penekanan kembali pada pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian komunikasi yang efektif merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Kemudian tantangan dan peluang dalam pengembangan keterampilan komunikasi itu kesempatan untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.